ke-35 bab hak-hak laki-laki ya atas perempuan. Jadi haknya suami ya, haknya suami ya yang harus dilakukan oleh seorang istri. Silahkan dibaca firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim as-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Oke, bisa diterjemahkan? Lelaki adalah pemimpin atas Laki-laki itu jamak ya. Jamak. Lelaki adalah pemimpin atas wanita dengan apa? Yaitu karena mereka itu mempunyai keutamaan Dilebihkan oleh Allah. Dilebihkan dari Allah Ba'dahum atas mereka perempuan ya, ala ba'di dan atas lainnya, dan dengan apa dia menafkahkan dari harta-harta mereka. Siapa nih? Wa bima anfaqu minan walim siapa? Harta laki-laki. Nah, laki-laki karena memberikan nafkah dari harta mereka. Fasolihatu. Nah, ini apa nih maksudnya? Fasolihatu. Ini tujuannya untuk istri. Yang tadi kan untuk laki-laki, untuk suami. Itu berbuat baiklah ya. Wanita solehah itu ciri wanita solehah. Fasolihatu. Maka orang-orang yang soleh, wanita yang soleh. Dan wanita yang soleh itu wanitatun. Apa wanita? Taat. Hafidhul. Taat apa? Taat kepada siapa? Taat pada suaminya. Taat kepada Allah dulu. Oh. Qanitatun itu taat kepada Allah. Ya, jadi taat kepada Allah yang paling utama. Ini qanitatun artinya taat kepada Allah. Qanitat. Qanitat. Ya, qanitat itu artinya taat. Taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Taat kepada Allah kan? Coba lihat, coba dibaca lagi hafidhah. Enggak. Fasolihatu. Maka wanita solehah itu, wanita solehah itu qanitatun pasti pada Allah ya. Taat kepada Allah dulu. Pada Allah. Secara ini ya. Ya nggak secara akal, ini kaitannya mau seperti itu, taat dulu pada Allah. Secara tata bahasanya apa? Ini seperti ini ayat Al-Qur'an seperti itu. Terus taat kepada Allah caranya gimana? Nah, hafidhatul lil ghaibi itu. Menjaga ketik dalam menjaga siapa? Menjaga suaminya. Menjaga suaminya? Menjaga suaminya. Bukan. Menjaga hafidhatul. Menjaga kemaluannya ya. Menjaga hartanya. Tugasnya ini tugas istri. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi menjaga dirinya. Iya. Lil ghaibi ketika ghaib. Lagi suami nggak ada. Bima hafidhallah karena Allah memelihara mereka. Paham di sini? Lebih luas. Iya. Ya makanya. Jadi ini emang ayat tujuan awalnya untuk suami istri ya, walaupun ini juga dipakai juga untuk yang lainnya boleh, tapi terutama untuk suami istri ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu ya adalah pemimpin atas perempuan di rumah tangga maupun di luar, termasuk politik, termasuk negara ya. Maka laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, kenapa? Karena Allah melebihkan mereka. Mereka siapa? Para laki-laki itu atas sebagian yang lain. Ya, Allah melebihkannya. Kita dilebihkan oleh Allah. Punya fisik yang lebih kuat dari perempuan. Punya akal yang lebih baik ya. Karena kalau perempuan agak baper ya enggak. Itu diakui. Maka kita dilebihkan oleh Allah atas sebagian yang lain ya, atas sebagian yang lain.
Dan kita juga diberi di sini kewajiban kita memberikan nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, kita memberikan nafkah. Karena wanita tidak ada yang memberikan nafkah. Maka hai para laki-laki, dirimu sampai diberikan nafkah oleh istri, maka kalian itu adalah seorang perempuan. Janganlah kalian sampai dinafkahi oleh istri-istri kalian. Ada yang begitu Ustaz, banyak ya. Nah ini makanya ya. Nah apa ciri wanita solehah? Fasolihatun, ya fasolihat, wanita-wanita soleh itu ya. Bab 35, bab 35. Bab 35 ada babnya nggak di situ? Ada tulisannya. Ya. Jadi ciri wanita yang soleh, pertama konitat ya. Konitat itu adalah taat kepada Allah. Jadi taat dulu dia kepada Allah. Taat kepada Allah berarti apa? Dia pertama ibadahnya yang benar ya. Ibadahnya dulu yang benar. Maka nanti ya pelajaran bagi kita nanti kalau kalian udah milih istri ya, sekarang udah memilih jodoh, misalnya kita punya anak perempuan atau punya ini, cari jodoh suami yang dia sholat atau tidak. Cuma itu aja cukup. Kalau perempuan Ya. Kalau kita laki-laki jadi perempuan. Ya, itu sholatnya. Cari yang sholat. Ya? Dia yang sholat. Lihat dulu sholatnya benar nggak? Jangan sholat di hadapan kita aja. Sholatnya benar nggak? Dia benar-benar menegakkan sholat nggak? Gampang kalau orang Betawi itu begitu biasanya orang Betawi. Nah, saya nih senang sama orang Kristen, gimana? Ya jangan, ngapain? Janda karena dia. Nggak usah. Cari yang Ya, sholat. dalam ayat Al-Quran hamba budak belian tapi dia mukmin, mukminah lebih baik daripada Berarti saya itu. Karena gini, orang-orang Kristen itu kan membawa kita bohong aja, kata dia nggak membawa kita kepada ajaran yang pasti membawa. Karena walan tardo Yahud walan nasoro hatta tatabi milatahu. Berarti saya hawa nafsu. Ya? Oh iya, nafsu itu, nafsu dalam diri kita ada nafsu, ya, nafsu. Maka hilangkan hal-hal seperti ini. Pasti dia ada yang mungkin menurut bagi kita dia lebih cantik daripada istri dan sebagainya. Nah itu buang hal-hal itu, karena dia orang kafir. Jangan ya. Harus kita hilangkan dengan niat bahwa kita akan mengubah dia. Jauh-jauh istri aja nggak bisa diubah, apalagi orang lain. Paham nggak? Bener nggak? Istri aja kita nggak bisa, berat kan? Ini mau orang lain yang agamanya beda, yang dari kecilnya dia ajarannya beda, kita ajak untuk menjalankan ajaran Islam, nggak bisa. Kecuali memang dia sudah belajar dari Islam, sudah tertarik dari Islam dari kecil, udah belajar, dia merasa bahwa Islam ada kebenaran. Kalau dia tiba-tiba ujuk-ujuk untuk pernikahan, khawatir antum diajak kembali ke ajaran mereka. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Tapi ada Pak Ustadz, saudara saya menikah sama orang Kristen, tapi dia udah agama Islam sekarang. Ada. Banyak di daerah-daerah kita itu kan banyak ya, mereka caranya di negara kita tidak mengakui nikah beda agama sebenarnya. Maka salah satu pihaknya harus masuk agama tersebut, apakah masuk Islam atau masuk Kristen. Kalau masuk Islam berarti ditangani oleh KUA, kantor urusan agama. Kalau agama lain beda selain Islam itu kantor catatan sipil. Nah bagi Islam, orang yang berbeda agama itu dianggap pezina. Ya, maka jangan pilih yang berbeda agama. Orang sama-sama agama aja susah kita kehidupan kitanya. Untuk mengajak untuk kebaikan juga susah. Apalagi mereka dari kecil nggak tahu hal-hal demikian. Berat, kecuali dia sudah belajar, sudah mengenal Islam, tertarik dengan Islam, ya sudah lama, dan kemudian dia berusaha untuk menggali Islam lanjut. Biasanya mereka taat dalam beribadah. Tapi kalau kelihatan hanya untuk menikah saja, nggak ada jaminan bahwa dia nanti bisa mengikuti agama kita. Nah ini hati-hati ya. Jadi kita pilih wanita qanitat, taat kepada Allah. Ya syaratnya taat kepada Allah dulu. Nggak ketemu? Ya Allah. Di ini ya. Sini di halaman isinya. Nanti jangan di ini ya.
nggak ada halamannya. Ini kalau suaminya nggak menafkahi gimana ini Pak Ustaz? Oh ya, Dosa besar ya? dosa besar, dosa besar, dosa besar. Dosa besar kalau kita tidak mengakui. Yang tanggung jawab besar kan suami ya, dari nafkah. Ini harus dicari dulu nanti ya. Agak ini juga nanti ya. Ntar ya. Sambil di itu aja sambil di ini. Oke ya. Selanjutnya wa amal ahadis, adapun hadis-hadis faminha yang dari demikian yang berbicara tentang itu ya, hadis dari Amr ibnu Ahsaf ya, asabik fil babil qablihi, telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya hadis-hadisnya. Oke, kita mulai hadisnya yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'ar rajulu imra'atuhu ya, apabila seorang suami mengajak imra'atuhu ya, Istrinya. ya, imra'atahu ya, istrinya, ila firashihi, untuk berhubungan. Firas itu kan tempat Firasahi ya, untuk tempat Firas. tidur maksudnya berhubungan. Kalau tempat tidur kan nggak ngerti, maksudnya berhubungan, firasihi tempat tidurnya. Falam takti, maka dia tidak mendatanginya. Fabata godbana, dan kemudian membuat suaminya marah, alaiha, atasnya ya. Apa? Lanathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jadi syaratnya gini dulu, kita Imam Nawawi rahimahullah taala kemarin ya, kita bicarakan syaratnya kita memenuhi kewajiban dulu. Nah, makanya sebelum bicara ini Imam Nawawi telah menulis bab sebelumnya bahwa kewajiban kita terhadap istri memberikan nafkah, berbuat baik kepada istri, tidak memukulnya, paham ya? Ya, kemudian memberikan makan, apa yang kita makan dia juga makan bareng bersama, ya kan? Kemudian memberikan pakaian, dan kalau itu dipenuhi dan terjadi hal yang demikian, baru yang salah adalah perempuannya. Tapi kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk dia nggak mau karena kamu nggak ngasih makan, Ngasih duit. mintanya itu aja, itu ujungnya itu doang. Kalau urusan itu diminta nomor satu, tapi kewajibannya nggak diberikan. Enggak termasuk yang kena ini. Hadis ini apabila kita sudah memenuhi kewajiban sebagai suami kepada istrinya. Paham ya? Nah, paham ya di sini ya? Jangan dimakan-makan mentah-mentah. Berarti kita, wah, istri itu kurang ajar, gak mau melayani aku, lagi kebutuhan, lagi pengen nih. Kamu nanti dilaknat oleh malaikat. Kita lihat dulu diri kita. Sadar nggak nih diri kita jangan mau laknatnya nggak ngasih duit. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi makanya kan kewajiban istri apa? Sebenarnya kewajiban istri tadi itu cuma dia apa namanya, boleh menggoda suami ketika di kamar, boleh, nggak apa-apa. Menggoda dengan apa? Dengan parfum yang luar biasa wangi. Jangan keluarnya wangi, di dalam kamarnya dia harus wangi. Membuat suami tertarik untuk berhubungan, gitu ya. Nah, itu kewajiban istri sebenarnya, melayani suami, bukan melayani pria-pria di luar rumah. Ya, membuat orang tertarik sama dia. Nah, itu dosanya besar, dan kita membiarkan istri seperti itu juga dosanya besar. Jadi kalau kelihatan istri mau keluar pakaian yang genjreng, wah, tolong diingatin. Kamu itu punya orang atau punya saya? Tanya dulu. Punya akang lah, kalau punya akang masa pakaiannya begitu deh. Ya, jangan ya. Merangsang orang lain, nggak boleh ya, jangan sampai. Nah itu ya. Jadi nanti laknat malaikat atasnya sampai waktu subuh, ya, sampai waktu subuh. Ketemu nggak? Babnya bab 35 sih, bab hak
suami atas perempuan, atas istrinya. Ya, itu terlalu jauh, kita belum banyak sih sebenarnya. Kemarin udah ditandain belum kemarin? Oke, kita lanjutkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat ketemu? Udah? Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain lahuma, dari keduanya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza batatil mar'atu, jika seorang perempuan atau istri meninggalkan hajiratun firasa, yaitu meninggalkan peraduannya atau meninggalkan kamarnya atau meninggalkan kasurnya, ya, jaujiha, ya, suaminya, la'anatha, maka lanat malaikat hatta tusbiha, hingga waktu subuh. Ya. Ingat sekali lagi, kita sudah memenuhi kewajiban, ya. Sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Maka laknat malaikat sampai waktu subuh. Karena nanti banyak protes dari enak amat ya kita dilaknat, tuh suami ngasih nggak sama kita. Nah itu maksudnya, berikan dulu hak dari istri. Maka kalau dia melanggar, kita ingatkan, nanti kalian bisa kena laknat malaikat kalau tidak mau memenuhi kebutuhan kita. Ustaz, Ya. kenapa malaikat? Kenapa bukan Allah? Ya. Apa ini? Wallahu alam, ya. Kita nggak ngerti ya, malaikat kan ya wallahu alam, ya. Nggak ada ya itu yang disebut adalah nabi. Nanti juga penduduk di akhirat juga yang akan murka. Tadi kita lanjutkan ayat hadisnya lain. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, demi zat yang diriku, biyadihi, berada di tangannya. Di tangannya siapa? Tangannya Allah. Ya. Biyadihi, di tangannya Allah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamin rajulin, ya, tidaklah min rajulin, dari seorang laki-laki atau suami, yad'ul imra'atahu, ya, yang mengajak istrinya, ila firasihi, ke kasurnya, ya, atau peraduannya, fata'ba, dan menolaknya, alahi, atasnya, illa kana ladzi, ya, kecuali, ya, jadi kalau ditolak, kana ladzi fis samai, maka zat yang ada atau semua penduduk langit, tuh lihat, alladzi fis samai sahitan murka, alaiha, atasnya, atas istri, hatta yardo anha, sehingga suaminya ridho atasnya. Ya, jadi penduduk langit atau zat yang ada di langit, ya, penduduk langit kan siapa penduduk langit? Malaikat. Para malaikat. Ya, di sini para malaikat murka atasnya hingga suaminya ridho. Kapan itu ya? Makanya tidak masuk surga nanti seorang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya. Maka ridhonya istri adalah ridhonya suami. Tapi kalau suami enggak ya? Enggak ada. Iya. Tapi sekali lagi suaminya yang soleh. Kita termasuk itu enggak? Nah itu ya, berusaha, bukannya nggak apa-apa, kita berusaha. Saya sendiri pribadi juga berusaha. Ya ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau dengan baca ini kan kita mengingat kembali, oh berarti kita masih belum sempurna. Kita harus banyak melakukan hal-hal yang baik, ya, untuk kebaikan kita semua. Dan beginilah mengingatkan hadis-hadis dan ayat Tuhan, mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah ini. Begini, pengajian tuh tujuannya ini, ya. Selalu kita mengulang-ulang bahwa ini apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.